Oke, thank you. Mari kita dengar suara saya, dengar ya. Benar. Ya. Oke. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur pada pagi yang begini indah Tuhan, kami juga bisa menikmati istirahat malam dalam kondisi yang sehat dan selamat, dan pada pagi ini kami bisa bangun pagi. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan memberikan kepercayaan pada hamba-Mu yang paling hina ini Tuhan, untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu. Kuasai lidah bibir mulut hamba-Mu, kuasai pikiran kami, sehingga semua apa yang kami sampaikan betul-betul adalah datang dari Engkau sendiri ya Tuhan. Engkau tambahi, Engkau kurangi setiap kata-kata kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan, bukan dengan pikiran-pikiran kami sendiri ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan, kiranya Engkau juga jamah mereka satu persatu, tilik mereka pribadi, lepas pribadi, sehingga mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan serius, dan menempatkan kebenaran firman Tuhan pada loh hati yang paling dalam, sehingga mereka betul-betul pulang dengan damai sejahtera dari Engkau sendiri ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan Zoom ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, kuasai internetnya, kuasai suaranya, gambarnya, semua yang menunjang jalannya Zoom ini bisa berjalan dengan baik. Berfirmanlah pada hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebab berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Saudara, saya memberikan satu kitab Filipi, saudara. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, saudara. Mari kita baca secara perlahan. Sudah ketemu semua Filipi 4, 6 sampai 7. Kita baca ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, saudara. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang cukup pendek, 2 ayat ini, saudara. Saya akan mengupas secara eksposisi, saudara. Dan saya beri judul khotbah ini adalah bersyukurlah, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, di dalam pendahuluan, saudara, di dalam dunia sekuler, saudara, seringkali orang ingin mendapatkan suatu kebahagiaan. Saudara. Banyak orang mendapatkan kebahagiaan dengan cara apapun dia tempuh. Saudara. Tetapi yang saya lihat, mereka hanya mendapatkan suatu kebahagiaan yang semu. Saudara. Tidak mungkin mereka mendapatkan suatu kebahagiaan yang sejati. Saudara. Karena fakta, saudara, bahwa di dalam, kalau saudara melihat dalam Kejadian 3 sampai 10, saudara, pada waktu Adam dan Hawa, jika dosa masuk dalam satu keadaan dunia, sehingga membuat semua orang rusak, sehingga membuat semua total depravity itu ada dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak mungkin orang berdosa mendapatkan satu damai sejahtera, saudara. Tidak pernah mungkin. Saudara bisa membaca kita Amsal 28:1a, saudara. Tidak mungkin seorang berdosa bisa mempunyai damai, kebahagiaan, saudara. Jika mereka raih itu banyak kesemuan, saudara. Tidak mungkin ada kebahagiaan sejati, saudara. Karena dosa sudah masuk ke dalam dunia, saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, puji syukur kami punya Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah, berinkarnasi menjadi manusia, dengan satu tujuan yang jelas, dengan satu misi yang jelas bahwa dia akan menebus orang-orang berdosa. Sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan karena kita orang berdosa, tidak mungkin menebus orang berdosa. Hanya orang yang tidak berdosa bisa menebus orang berdosa, yaitu dia Allah sendiri. Dia rela mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia dengan satu tujuan untuk menebus dosa kita. Dengan darah yang tercurah di kayu salib, dengan penderitaan yang luar biasa, saudara, Tuhan Yesus menebus dosa saudara dan saya. Sehingga di sini pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, pada waktu Matius 11 ayat 28, 29, saudara cara sendiri, dia memberikan satu kesempatan pada saudara. Mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Yesus sendiri Allah berkata pada saudara saya.
Coba kita sambung dalam Yohanes 14 ayat 17. Aku akan memberikan damai sejahtera yang berbeda dengan dunia berikan. Karena apa? Karena damai sejahtera pada Tuhan Yesus itu bersifat kekal. Di dalam hati dan bersifat sangat kekal. Sehingga damai itu hanya didapat kalau saudara percaya betul-betul pada Tuhan Yesus, baru ada damai. Saudara, di luar Tuhan Yesus, tidak akan pernah ada damai. Walaupun saudara cari dengan cara apapun, saudara tidak akan pernah mendapatkan damai. Kecuali saudara percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, inilah salah satu damai dalam diri kita yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita kadang-kadang anak Tuhan yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kadang-kadang mengalami suatu gejolak yang frustasi. Kita sudah tahu bahwa damai itu diberikan pada Tuhan Yesus, tapi kita kadang-kadang masih terus terjebak dalam satu dosa. Seringkali anak Tuhan itu merasa khawatir. Ada satu kekhawatiran, ada rasa sedih, rasa gelisah, rasa sumpah, depresi, putus asa. Ada banyak anak Tuhan mengalami seperti itu, walaupun dia sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kenapa ini terjadi, saudara? Menghadapi suatu masalah pun, sebagai anak Tuhan yang percaya kadang-kadang tidak mengandalkan Tuhan. Seringkali dengan otak sendiri dilakukan. Sehingga mengalami suatu ketidakdamaian. Saudara, kenapa ini dialami, saudara? Saudara, ada dua alasan saya coba menjelaskan kepada saudara, kenapa ini sampai terjadi. Saudara, damai itu di dalam diri saudara bisa lakukan kalau saudara punya persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus. Walaupun satu orang percaya, saya tidak peduli saudara pendeta, majelis, atau siapapun, kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan baik, saudara tidak akan pernah mendapatkan damai. Sehingga saudara pada waktu menghadapi suatu masalah, saudara tidak bicara Tuhan, diatasi dengan cara sendiri, saudara tidak ada damai. Merasa sumpah, merasa malah, merasa sedih. Kok begini ya? Saudara lupa bahwa Tuhan memberikan satu jaminan, mari datang kepada aku. Tapi seringkali anak Tuhan menghadapi masalah, datang pada orang, datang pada pendeta, datang pada majelis utama. Bukan saya datang pada pendeta, tapi kenapa dia tidak datang pada Tuhan pertama kali? Seringkali dilakukan, sehingga rasa sumpah itu muncul, saudara. Saudara, kalau saudara menjadi hubungan persekutuan dengan Tuhan baik, saudara, apapun yang terjadi pada hidup saudara, saudara datang pada Tuhan. Tuhan sudah memberikan suatu kejelasan, tapi saudara sendiri tidak melakukan, sehingga tidak ada damai, saudara. Yang kedua, saudara, kalau saudara membaca dalam kitab Galatia 5 ayat 22, saudara, damai itu adalah satu buah. Buah Roh Kudus adalah damai, saudara. So, dikatakan buah itu adalah satu proses, saudara. Tidak mungkin buah itu tiba-tiba besar, saudara. Saya punya tetangga itu buahnya mangga, dari kecil, dari bunga, ada kecil terus lama-lama besar, saudara. Dan itu harus diusahakan, saudara, sebagai anak Tuhan. Sehingga saudara nanti mendapatkan buah yang matang, yang kuat, sehingga saudara punya damai dengan situasi kondisi apapun, saudara tidak tergoyahkan. Karena saudara berusaha semaksimal mungkin untuk mencari damai dengan Tuhan. Sehingga suatu saat saudara mempunyai satu buah yang matang, dan buah itu betul-betul kekal, dan saudara tidak bisa direbut oleh siapapun. Konsisten, saudara, damai itu betul-betul dengan Tuhan baik, sehingga situasi kondisi apapun yang saudara hadapi, saudara tidak pernah goyah, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat setelah kita mendapatkan suatu apa yang kita lakukan supaya damai itu ada dalam diri saudara dan saya. Saudara baca dalam ayat 6a, ayat 6a. Jangan khawatir tentang apapun juga, saudara. Jangan khawatir tentang apapun juga. Itu supaya akan damai, saudara. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan khawatir, saudara. Saudara, setiap manusia pasti ada satu kekhawatiran, saudara. Nggak mungkin anak Tuhan hidup tanpa khawatir. Cuma yang dimaksud dengan ayat ini, jangan khawatir, takut berlebih-lebihan. Secara negatif thinking terus. Kita kadang-kadang khawatir anak pergi keluar kota, ke mana, ke luar negeri, ke kota. Kita juga khawatir, aduh bagaimana perjalanannya. Itu khawatirlah menurun, sekedar khawatir. Cuma khawatir diterus-teruskan, dilebih-lebihkan, itu yang tidak mau. Dan Tuhan itu yang merupakan dosa. Karena kenapa, saudara, saya katakan dosa kalau saya punya kekhawatiran berlebihan? Karena dengan khawatir berlebihan itu saudara tidak percaya pada kuasa Tuhan. Saudara lihat dalam Matius 6 ayat 25-34 atau Matius 8-26, saya setiap statement saya keluarkan, saya harus berdasarkan ayat. Saya bukan statement keluar dalam diri saya sendiri. Setiap apa saya keluarkan betul-betul saya back dengan satu ayat supaya tidak keliru, saudara. Saudara, khawatir bertentangan dengan
damai. Sehingga dikatakan jangan khawatir berlebihan, serahkan pada Tuhan. Saudara, ada juga orang tidak khawatir, merasa hebat. Saya ada COVID, teman saya mengatakan, kenapa kamu tidak khawatir? Saya tidak perlu khawatir, Pak Liman. Kenapa kamu tidak khawatir? Oh, saya punya deposito banyak. Saya masih punya uang banyak. Harta saya masih ada, aset saya masih banyak. Saudara, tidak khawatir itu pun dikecam oleh Tuhan Yesus. Saudara tidak khawatir karena saudara mempunyai uang. Sehingga saudara punya iman hanya pada uang. Pada kemampuan saudara sendiri. Padahal dalam satu ayat, tadi saya tidak tahu ayatnya, terkutuklah orang mengandalkan manusia, saudara. Tidak bisa saudara tidak khawatir karena mengandalkan suatu harta atau orang lain membantu saudara. Kekhawatiran yang benar, ada kekhawatiran yang betul-betul diserahkan pada Tuhan, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus itu betul-betul ketika situasi, kondisi apapun, saudara tidak pernah khawatir. Kenapa saudara tidak pernah khawatir? Karena saya mengandalkan Tuhan Yesus, bukan mengandalkan harta. Ini yang benar, saudara. Ini yang sifat harus dialami, diberikan pada Tuhan, pada anak Tuhan. Saudara tidak khawatir, saya tidak khawatir menghadapi konflik, menghadapi pekerjaan saya yang tidak bisa apa-apa, karena saya percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Saudara-saudara melihat di dalam kasih-Nya, dalam kesetiaannya, sifat-sifat ilahi saudara pikir dalam pikiran saudara, maha kuasanya, maha bijaksananya, maha kedaulatannya. Sehingga doktrin Allah kita pelajari dengan serius, saudara. Saudara jangan pernah alergi dengan doktrin, saudara. Pelajari sifat-sifat Allah. Allah berdaulat, semuanya berdaulat. Allah maha kasih, maha cinta, dan maha tahu. Saudara, anak Tuhan tidak pernah tergeletak, saudara. Saudara, di satu kesaksian secara singkat saya katakan pada saudara supaya saudara mengerti bahwa Allah itu begitu luar biasa. Saudara, pada waktu saya menghadapi konflik, yang kena dampaknya terutama saya. Tanggal 13 Maret saya ingat, saudara. Saya ditelepon oleh beberapa universitas, saya punya kantin, berapa kantin, ada 5 kantin di Petra, di Ubaya, di UC, di WM, dimanapun. Besok Pak Liman tutup usahanya. Saudara bayangkan malam-malam jam 8 ditelepon gitu, enggak pakai waktu-waktu, besok tutup. Dan saya coba punya usaha konstruksi, semuanya batal. Tuh. Batal semua, sudah ada pekerjaan, nanti aja dibangun setelah pandemi, selesai karena gawat-gawatnya konflik, sehingga semua terjadi pembatalan. Secara logika akal saya nyatakan, saya seminggu tenger-tenger deh. Ngerti tenger-tenger bahasa Surabaya apa ya? Bahasa Indonesia itu 1 minggu saya mikir, kenapa Tuhan? Saya mau bekerja, saya mau bisnis kok ditutup semua. Bukan saya malas, tapi ditutup, saudara. Tapi setelah saya 3 hari saya mikir, kenapa saya harus susah? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Berdaulat, Tuhan Maha tahu segala-galanya. Tuhan tahu ini ditutup, bukan saya nggak mau bekerja karena ditutup. Saudara, apa terjadi? Saya punya pikiran-pikiran yang lain, saudara. Ide-ide yang lain. Oh, bagaimana nih jualan ini? Bagaimana usaha yang lain ini? Bagaimana usaha yang lain? Sehingga ada suatu terobosan-terobosan di situ. Tuh. Dan ternyata berhasil. Tuh. Ternyata lumayan. 2 tahun saya nganggur. Tuh. Tidak punya satu kodrat. Tapi 2 tahun saya nggak pernah makan. Tuh. Saya masih gemuk, masih sehat. Makan lebih enak lagi, saudara. Lebih baik lagi makan saya. Kenapa? Karena saya serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan ini loh ditutup, usaha saya ditutup, Tuhan. Bahkan saya punya satu konsep pikiran yang jelas. Saudara. Saya pada waktu sebelum COVID, saya seringkali diundang gereja-gereja yang besar, saudara. Gereja-gereja besar itu kalau memberikan PK pada saya terima, saudara. Ini fair, saudara. Bukan saya sombong, bukan saya kaya. Bukan saya tidak mau, saudara. Dulu waktu gereja besar dikasih PK saya terima, kalau gereja kecil tidak diterima, saya tidak mau terima karena gereja kecil. Tapi dengan adanya konflik ini, saudara, saya betul-betul menangis, saudara. Tuhan itu kok begitu baik ya pada saya. Di tengah-tengah pekerjaan tutup, saya masih bisa makan. Bahkan saya bisa berusaha dalam bidang-bidang lain yang saya tidak pikirkan. Saudara. Saya bisa jualan tepung, saya bisa jualan daging, macam-macam. Yang dulunya tidak terpikirkan. Dan mungkin setelah nanti pandemi selesai, nanti saya ada satu usaha lagi, saya bisa lakukan, karena sudah berjalan. Saudara. Setelah itu saya mikir, setelah ini Tuhan, saya akan berkhotbah di gereja-gereja manapun, saya tidak mau terima PK. Bukan saya sombong, bukan karena saya merasakan Tuhan itu cinta pada saya juga harus cinta pada Tuhan.
kecintaan saya pada Tuhan tuh saya umpamakan pada Tuhan, nanti mulai Maret 2020, saya diundang khotbah, siapapun juga yang mengundang saya tidak mau terima PK. Dan pada waktu saya diundang, betul-betul diundang, saya tidak terima PK. Saya jelaskan bukan saya tidak mau terima, saya memang sudah janji sama Tuhan. Saudara, inilah anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi apapun, saudara jangan pernah khawatir. Burung di udara pun diberi makan oleh Tuhan. Manusia, saudara, manusia berharga di mata Tuhan. Dikatakan biji mata Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Ini iman saudara diuji di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Saudara. Itu yang pertama. Saudara. Yang kedua, saudara, dalam ayat 6b, berdoa dengan ucapan syukur. Saudara, saudara dalam kata-kata 6b, tetapi, ada kata-kata tetapi itu berarti kontras dengan yang atas. Saudara. Tetapi, nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan. Saudara, di dalam istilah kasarnya, kamu jangan khawatir lah. Tidak usah khawatir, doa aja. Dan permohonan. Saudara. Ini dikontraskan, saudara. Dan memang banyak berdoa, saudara. Membuat kita tuh kuat menghadapi problem. Saudara. Menghadapi bahaya apapun, kita doa itu rasanya kuat, saudara. Saudara, kalau orang lemah, saudara, kalau orang jarang berdoa, justru di situ kita makin lemah, saudara. Doa itu punya satu kuasa yang begitu luar biasa hebatnya, saudara. Dan itu saya buktikan nyata dalam kehidupan sehari-hari saudara dan saya. Saudara, ada satu pepatah mengatakan, ini kata-kata bahasa Inggris, cuma permainan kata, one week without prayer make one week. Jadi 1 minggu saudara tidak berdoa membuat saudara lemah. Saudara, berapa banyak saudara berdoa selama 7 hari? Saudara, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, saudara, kalau saudara punya rasa takut atau rasa khawatir, saudara, serahkanlah semua kepada Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 7, saudara, karena ayat ini singkat, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini ayat, saudara. 1 Petrus 5:7 ini satu perintah. Serahkanlah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Persoalannya, saudara, seringkali gandoli, saudara. Masalah itu digandoli, fokusnya masalah terus tidak fokus pada Tuhan. Saudara, kalau sudah masalah, saudara, serahkan pada Tuhan. Saudara, kalau saudara diserahkan sama Tuhan, saudara, semuanya akan menjadi enak, saudara, bisa menikmati hidup dengan baik. Saudara, kalau tidak percaya dalam doa-doa saudara nyerahkan kepada Tuhan, ada 3 contoh yang saya kasih di dalam kitab, di dalam Alkitab, contoh-contohnya. Saudara, pada waktu Hizkia, saudara, di dalam 2 Raja 19:1-37, khususnya ayat 14-19, saudara. Saudara, pada waktu Hizkia menerima surat utusan dari Raja Asyur yang mengancam dia, saudara. Dia langsung bersungkur di hadapan Tuhan, Raja Hizkia. Tuhan, ini loh aku terima surat ancaman dari Raja Asyur. Pasukan itu nggak ada. Tolong Tuhan. Akhirnya berhasil, Hizkia. Saudara, pada waktu saudara menghadapi sesuatu apapun, nyatakan kepada Tuhan dengan apa adanya. Saudara, jangan nutup-nutupi. Ini loh Tuhan, tokoku tutup. Ini loh keadaanku seperti ini. Jangan disimpan loh. Kata secara jujur pada Tuhan. Di dalam Daud, bisa dalam 2 Samuel 15 ayat 51, pada waktu Daud dibantai oleh anaknya Absalom, dia berkata pada Tuhan, Tuhan, ini anakku, saudara, yang membantai aku. Ahitofel, orang yang pandai, penasihat, sudah lari ke sana. Tolong Tuhan. Berkata pada Tuhan secara jujur. Dan dalam Kisah Rasul 4 ayat 24, pada waktu jemaat-jemaat ditekan secara luar biasa, saudara, dia berdoa pada Tuhan. Saudara, doa itu mempunyai suatu kuasa yang hebat. Saudara, ada yang di Zoom, ada masalah, saya tidak tahu masalah apa dihadapi orang di Zoom ini, saudara. Pagi ini, saudara, serahkanlah semua pada Tuhan. Berkatalah pada Tuhan secara fair. Jangan nutup-nutupi. Dan fokusnya bukan pada masalah. Setelah saudara berdoa pada Tuhan, fokusnya pada Tuhan. Tuhan itu Allah yang berdaulat, saudara. Bisa menyelesaikan semua sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara. Inilah mujizat yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Saudara. Yang kedua, saudara, segala hal itu berarti apa yang saudara mau atau saudara pun request, katakan, semua itu bawa pada Tuhan. Bukan cuma sebentar laku. Segala hal itu berarti saudara minta apapun, saudara berikan pada Tuhan, segala hal. Baik itu yang kecil maupun yang besar. Saudara jangan pernah anggap kalau saudara minta yang besar sama Tuhan, oh Tuhan nggak mampu kok. Nggak kira mampu.
Tuhan minta kamu. Dan kalau kecil, sudah merasa jangan ditangani sendiri, saudara. Segala hal itu serahkan pada Tuhan apa adanya. Saudara, saya kasih contoh dalam kehidupan pribadi saya, supaya saudara bisa berpikir segala hal itu apa. Saudara, dulu saya pada waktu bisnis ada buka-buka giro, saudara. Dulu zamannya bisnis tahun 90, 2000 lebih itu, saya masih banyak menggunakan giro. Sekarang sudah nggak ada giro-giroan. Itu saya membeli barang yang turun, saya beli dengan semua saya borong, saya buka cek 1 bulan. Giro 1 bulan. Saya ingat jumlahnya kira-kira hampir 60 juta lebih, waktu itu uang besar, 60 juta. Saudara, saya takut, saudara. Waduh, Tuhan, saya nggak punya uang, saya ada barang murah, saya borong semua, saya mundurkan 1 bulan, waktunya sudah kurang 1 minggu uang nggak ada, saudara. Saya takut sama Tuhan, tolong Tuhan, saya ini tujuannya baik, karena untung dengan baik ini. Saudara, waktu terus berjalan 2-3, terus berdoa. Saudara, jam 12 siang, tepat pada tanggal itu juga, saudara. Jam 11 saya mendapatkan uang. Langsung saya setorkan di bank, sehingga cek itu lolos. Ngerti maksud saya? Kelihatannya besar, saudara. Tapi kalau besar itu kita serahkan pada Tuhan, Tuhan akan menolong. Tuhan, setelah saya lolos daripada cek yang besar itu, saya bisa lolos di bank. Saya buka lagi cek 1 juta. Saudara. Saya remehkan, saudara. Wah, saya tadi buka 50 juta bisa berhasil kok. Saya sekarang buka 1 juta enteng. Tidak ada masalah bagi saya punya tagihan ini, tagihan ini. Saudara, apa yang terjadi? 1 juta pas waktunya tidak ada uang. Ngerti maksud saya itu? Maksud khotbah saya itu. Hal-hal yang besar saudara bawa pada Tuhan, Tuhan akan selesaikan. Tapi kecil saudara merasa hebat, merasa ditangani sendiri. Allah 1 juta atau gampang, saya bisa nanti ke sana ke sini, tagihan saya masih banyak. Ternyata nggak bisa, saudara. Ini menandakan apa, saudara? Hal-hal kecil maupun besar, serahkanlah segala hal pada Tuhan. Jangan menyembunyikan. Saudara, jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan manusia. Saudara. Andalkan Tuhan. Ini menjadi satu yang baik. Saudara, kalau Tuhan sudah memberikan suatu permintaan, bawa segala hal. Saudara, juga Tuhan pasti tidak pernah bosan mendengar doa saudara. Saudara, ada banyak orang bosan berdoa pada Tuhan. Sudah Pak Liman, saya tidak doakan minta jodoh, sampai sekarang ganti kayak jodoh. Sudah umur berapa saya nggak kayak jodoh, percuma lah nggak usah doa sama Tuhan. Saya sudah umur berapa saya kasih jodoh, minta kaya, minta berhasil, sampai sekarang nggak berhasil. Kerja ini gagal, bosan sama Tuhan. Sudah minta doa. Saudara, apakah itu anak Tuhan? Saudara, ingat Tuhan itu tidak pernah bosan mendengar doa saudara. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, menyatakanlah segala hal. Seringkali kita bosan. Cuma waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Pada saat Tuhan memberi itu kadang-kadang waktu kita kesusu. Cepat-cepat ada terjadi. Kalau Tuhan itu punya waktu tersendiri. Saudara. Dan kita kadang-kadang sebagai manusia tidak sabar. Saudara. Kepingin cepat-cepat. Saudara, dalam doa itu ada iya atau tidak, ada macam-macam. Saudara. Saya cepat sendiri. Saudara, ucapkanlah syukur pada Tuhan. Ucapan syukur. Doa saudara diterima Tuhan, iya atau tidak, dijawab iya atau tidak, tetap bersyukur pada Tuhan. Yang terakhir, saudara, ada damai. Saudara, setelah saudara melakukan itu tidak ada khawatir, serahkanlah segala sesuatu, baru ada damai, saudara. Saudara, damai dikatakan damai yang melampaui segala akal. Saudara. Apa dimaksud damai melampaui segala akal? Saudara? Orang dunia akan melihat, inikah anak Tuhan menghadapi situasi kondisi apapun, secara logika akal begitu sumpek semua, tapi anak Tuhan begitu baik. Nggak pernah mengeluh. Semua banjir, menghadapi banjir, anak Tuhan itu begitu tenang. Itu anak Tuhan. Sehingga orang-orang dunia melihat, ini bedanya anak Tuhan dengan anak dunia. Menghadapi suatu tekanan apapun, dia tetap tersenyum. Tetap bersyukur pada Tuhan. Dan akan memelihara hati dan pikiran yang baik. Saudara, sebagai akhir khotbah, karena waktunya sudah mepet, sudah ada banyak hal yang saya harus sampaikan, tapi waktunya mepet. Sebagai penutup khotbah, ada 3 tipe manusia, saudara. Saudara, manusia pertama ada orang kafir atau orang fasik, orang berdosa, yang tidak mungkin bisa mendapatkan damai karena mereka di luar Kristus. Dalam Amsal 28 ayat 1 mengatakan, orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejar. Orang fasik, orang berdosa tidak akan pernah mungkin mendapatkan damai karena mereka di luar Kristus Yesus.
hanya ada dalam Kristus Yesus. Yang kedua, tipe orang Kristen yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, ada damai kalau tidak ada masalah. Semua beres, baru dia damai. Begitu ada masalah, sumpeknya luar biasa. Ini tipe kedua, saudara. Tipe orang Kristen yang damai karena situasi, kondisi. Kalau kondisinya baik, damai. Kalau begitu sumpek dikit, ada masalah sedikit, sudah ngamuk. Saudara. Tipe ketiga, saudara. Ini yang saudara harus lakukan. Sebagai anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, di tengah-tengah tekanan apapun juga, saudara, situasi kondisi yang sangat tidak enak sekalipun, saudara tetap ada damai. Ini baru anak Tuhan. Saudara, biarlah saudara di Zoom ini memilih tipe ketiga. Saudara. Bagaimana saudara di tengah-tengah situasi kondisi apapun, badai apapun, seperti saya alami, begitu sumpeknya pekerjaan dikat dan sebagainya, ada damai. Tuhan memberkati saudara saya. Saya minta di Zoom ini yang mendengarkan khotbah saya, biarlah mereka punya damai sejahtera di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang menekan. Saudara, tekanan-tekanan membuat saudara damai, itu baru dinamakan anak Tuhan sejati. Bukan anak Tuhan gampangan. Amin, saudara.